Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama hari ini yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan yang artinya lebih kurang sebagai berikut: ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu lapang atau kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan waktu sehat itu dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita mungkin banyak kesibukan, tapi demi ketakwaan kita untuk melaksanakan sholat fardu Jumat, kita menyempatkan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekekalan ini kepada kita, sehat badan kita dan ada waktu kita, sehingga semuanya dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita umatnya yang sangat jauh dari beliau, maka banyak-banyak kita berselawat. Berselawat itu salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ada waktunya mungkin Allah panggil kita, apakah itu melaksanakan haji, apakah itu melaksanakan umrah, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nanti kita harapkan di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul khutbah yang dipercayakan IKMI Kota kepada saya yaitu semangat berkurban. Hari ini kita sudah berada di tanggal 25 Zulkaidah. Artinya tidak lama lagi, lebih kurang 10 atau 11 hari lagi Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban itu akan datang kepada kita.
Maka dari itu kita bersyukur pada Allah dan tentu kita tetap bersemangat untuk melaksanakan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kautsar yang kita bacakan tadi, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Mulai dari kita di alam rahim sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Kita lahir mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian kita sekarang ini mendapatkan nikmat dari Allah. Apakah itu dalam bentuk badan kita, harta kita, kemudian fasilitas yang Allah berikan, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentu kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan ini, karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur kamu atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, niscaya nikmat itu aku akan tambah. Dalam artian bahwa kalau kita semangat berkurban, insya Allah nikmat yang Allah berikan dalam bentuk harta, semua nanti akan Allah ganti dengan yang terbaik. Tetapi kalau kita melawan dalam artian tidak mau mensyukuri nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Inna azabi lasyadid." Tunggulah siksaku maha pedih. Kemudian inilah yang kita ambil tafsir dari Ibnu Katsir, menyatakan bahwa bersyukur atas nikmat yang kita berikan, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kepada kepentingan yang terbaik. Umpamanya kalau kita diberikan kesehatan, sehat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala jabatan, kemudian kita gunakan untuk membantu orang lain. Kemudian kalau kita diberikan harta, harta itu kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, termasuklah yang dekat sekarang ini di hadapan kita, yaitu kita melaksanakan ikut penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu kita bersemangat. Kenapa kita tidak bersemangat? Karena kita adalah salah satu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, maka dari itu dengan bersyukur ini Allah sambung, fasalli, maka dirikan kamulah salat. Kita tahu bahwa kita semuanya sudah menyadari bahwa amal yang paling baik itu adalah salat. Kemudian nanti di akhirat yang pertama dihitung adalah salat. Maka dari itu tidak ada istilah meninggalkan salat. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, maka salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak dapat kamu salat dengan berdiri, maka salatlah kamu dengan duduk. Kalau tidak bisa kamu melaksanakan salat dengan duduk, maka salatlah kamu dengan berbaring. Maka apabila kamu tidak dapat salat dengan berbaring, maka salatlah kamu dengan isyarat apa tangan dan matamu. Dan kalau tidak bisa dari keempat ini, maka dia tidak ada lagi kesanggupan, berarti dia telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka banyak di alam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan penekanan-penekanan ibadah sholat itu, maka kita disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, amal yang terbaik itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Kemudian fasalli li rabbika wanhar, setelah kita laksanakan sholat dengan baik, wanhar, hendaklah kamu berkurban.
Kurban di sini artinya dalam artian memberikan yang terbaik. Kurban adalah memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik dari kita itu kita berikan. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak menerima kecuali yang kamu berikan itu yang terbaik. Maka dari itu dalam kehidupan kita akan kita berikan yang terbaik. Umpamanya kita memberikan infak dan sedekah tentu yang terbaik. Ataupun kita memberikan bantuan kepada orang, berikan bantuan yang terbaik. Termasuk nanti kita berkurban pun kita cari adalah kurban yang terbaik. Tentu kurban yang terbaik ini harganya tentu baik, artinya mahal. Maka dari itu hampir di sekitar Panam ini, di kota Pekanbaru ini, rata-rata harga kurban itu kita lihat adalah 2.700.000 sampai 3 juta rupiah. Maka dari itu bagi kita yang mampu, maka ini adalah kewajiban kita untuk wanhar pada hari itu. Karena kita tahu bahwa di bulan Zulhijjah itu ada 3 amal yang paling baik. Di bulan Zulhijjah itu ada amal yang paling baik. Amal yang pertama yang paling baik itu adalah nanti sewaktu hari Arafah. Bagi kita di Indonesia ya dianjurkan, disunnahkan, malah pahalanya besar, yaitu puasa Arafah. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang melaksanakan puasa Arafah, yukaffirus sanatil atiyah wa madiyah, Allah ampunkan dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kapan jatuhnya hari Arafah itu? Kalau kita lihat dari kalender dan informasi dari media, kemungkinan jatuhnya Arafah itu adalah hari Arafah itu pada hari Kamis. Pada hari Kamis yaitu pada tanggal 5 bulan Juni, insya Allah. Maka kita usahakan di situ dapat banyak keistimewaan. Di antaranya kita sudah berpuasa pada hari Kamisnya, kemudian hari Kamis itu pada hari Arafah kita mendapatkan pahala puasa Arafah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan yukaffirus sanatal afiyah wa madiyah. Allah ampunkan dosa dan 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini adalah jatuhnya hari Arafah itu, katakanlah hari raya Idul Adha itu pada hari Jumat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan apabila hari Arafah atau hari Jumat itu adalah pada hari Arafah, katakanlah pada saat itu, maka dikatakan haji pada saat itu adalah haji akbar. Haji akbar ini pahalanya sangat luar biasa. Siapa yang mendapatkan haji kemudian pada hari haji akbar, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah 70 kali melaksanakan haji. Maka dari itu sekarang ini sangat berbondong-bondong orang melaksanakan haji. Sehingga pengawalan yang datang dari penjuru dunia ke Saudi Arabia tidak diterima kecuali visa haji. Maka tidak ada lagi diterima visa amil, tidak ada lagi diterima visa umpamanya visa ziarah, tidak ada lagi diterima visa lain, yang hanya diterima visa haji. Maka dari itu sangat ketat ini. Karena apa? Banyaknya orang-orang Arab, terutama penduduk Saudi Arabia, mereka itu mengejar keistimewaan pahala haji akbar. Jadi hadirin yang Allah muliakan, yang kedua adalah kita melaksanakan dalam artian bahwa bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Kita tahu bahwa melaksanakan ibadah haji sekarang ini adalah banyak variasi, sehingga dengan itu berbeda harga. Kemudian dengan berbeda harga itu berbeda tahun.
kalau kita ikut haji reguler, katakanlah didaftarkan pada hari ini, kita menunggu lebih kurang 25 atau 26 tahun ke depan. Umpamanya seperti saya, katakanlah umur saya sekarang ini 60 tahun, maka kalau saya mendaftar hari ini, maka saya akan berangkat nanti haji lebih kurang umur saya 85 tahun. Kenapa? Memang begitulah minat orang, semangat untuk melaksanakan haji. Maka dari itu, bagi kita yang mungkin ada uang, begitu anak kita lahir, dan bisa sudah didaftarkan. Tidak perlu lagi menunggu pakai KTP. Maka dari itu, itulah yang sekarang itu kita lihat, anak yang 21 tahun pun sudah mereka melaksanakan haji. Kenapa? Mereka ini sudah dari awal-awal didaftarkan oleh orang tuanya, sehingga bisa mereka cepat melaksanakan haji. Yang kedua, bagi orang yang melaksanakan haji ini dikelola pemerintah juga, yang namanya haji kuota. Haji kuota ini biayanya mahal, lebih kurang di bawah 200 jutaan. Maka apabila kita sanggup membayar ini, katakanlah umpamanya porsinya minimal 50% dulu, katakan 100 juta atau 75 juta, maka kalau kita daftar saat ini, kita menunggu sampai 7 sampai 9 tahun. Maka 7 sampai 9 tahun. Maka dari itu, ini agak sedikit mahal. Kemudian, mahal ini adalah tidak ada artinya bagi kita yang mampu. Kenapa demikian? Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada lagi yang juga ini dikelola pemerintah, yang diserahkan kepada agen-agen tertentu, maka namanya Haji Mujamalah, undangan Saudi Arabia. Undangan Saudi Arabia ini sangat tipis harapan, dalam artian bahwa karena biayanya mahal sampai 400 juta, tapi keistimewaannya daftar tahun ini adalah bisa kita berangkat juga tahun ini. Jadi hadirin jamaah yang Allah muliakan, amal yang kedua yang terbaik pada bulan ini, pada bulan haji itu adalah kita melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, amal yang terbaik di bulan haji ini adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dalam artian bahwa penyembelihan hewan kurban ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang takwa itulah yang nanti orang yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kamu, maka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu kita semangati diri kita bagaimana bisa berkurban. Kita semangati diri kita bagaimana bisa berkurban. Bagi yang mampu punya harta, maka jumpai panitia, serahkan uang kurbannya 2.700.000. Kemudian bagi yang belum ada, mungkin sudah dia berniat dan dia menabung. Dalam artian menabungnya bagaimana? Bisa saja umpamanya disisihkannya hasil gajinya atau penghasilannya 100.000 sebulan. Dia niatkan memang 100.000 sebulan. Insya Allah 3 tahun dia sudah bisa berkurban. Dalam artian atau 2 tahun insya Allah dia sudah mampu berkurban. Jadi kadang-kadang jamaah kita atau umpamanya masyarakat kita aneh. Kredit mobil dia sanggup, kredit Honda dia sanggup, kredit rumah dia sanggup. Tapi kredit ibadah dalam artian bukan kredit ya, menabung untuk ibadah dia tak sanggup. Membayar mobil sanggup dia 4 juta sebulan. Kendaraan kadang-kadang sanggup dia 500.000 sebulan. Rumah kadang-kadang dia sanggup umpamanya 1 juta sebulan. Tapi untuk akhirat dia tidak mau menabung. Akhirnya apa yang dia katakan? Tak bisa Pak, tak sanggup Pak, saya tak bisa berkurban. Kenapa? Ini dia tidak mau berusaha. Maka dari itu semangati diri kita. Siapa lagi yang menyemangati diri kita? Usahakan saya berusaha umpamanya berkurban tahun ini. Kalau tidak cukup saya berusaha berkurban 2 tahun ini. Saya berusaha kalau umpamanya tidak bisa 2 tahun ini, 3 tahun ke depan saya bisa berkurban. Ini artinya apa? Ada usaha kita. Ada innamal a'malu
binniat. Maka dari itu, bagi yang kita sudah mampu berkurban, maka hendaklah kita berkurban. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya. Dalam hadisnya disampaikan seperti demikian. Siapa yang mampu berkurban, tetapi dia tidak mau berkurban, dalam artian mungkin uangnya sayang dan segala macamnya untuk ini, untuk dan sebagainya, maka Rasulullah menyampaikan fala yuqrabanna musallana, jangan dia hampiri tempat sholat kami. Waktu itu disampaikan oleh Rasulullah adalah di Masjid Nabawi. Pada saat itu sahabat-sahabat mendengar, maka bagi kita yang mungkin di Pekanbaru, dan kalau kita mampu tidak mau kita berkorban, tentu tidak layak kita datang ke masjid yang terdekat dengan kita atau masjid yang ada di Pekanbaru. Jadi inilah dalam hadis, man kana sa'atun walam yudhahi fala yuqrabanna musallana, siapa yang sanggup berkurban tapi tak mau. Ini kuncinya, tapi tak mau. Tak mau di sini banyak alasannya. Fala yuqrabanna musallana, jangan dia dekati, hampiri tempat sholat kami. Malah ada lagi satu hadis juga yang sangat ekstrim tentang ini, kata Rasulullah, man kana sa'atun walam yudhahi falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Siapa yang sanggup berkurban tapi dia tidak mau, maka pilih kalau dia mati Yahudi atau mati Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Jadi hadirin yang Allah muliakan, maka dari itu kita semangati diri kita untuk melaksanakan pelaksanaan kurban. Toh umpamanya tahun ini kita tak sanggup, apa yang kita semangati? Kita sebagai panitia bersemangat mengurusi kurban. Karena kita tahu bahwa mengurusi kurban ini adalah dalam artian perpanjangan tangan dari si pekurban. Maka dari itu kita bersemangat untuk melaksanakan pengadaan hewan kurban dan pelaksanaan hewan kurban. Kemudian bagi masyarakat yang nanti ditunjuk, bersemangat pula untuk membantu pelaksanaan hewan kurban. Karena ini syariatnya. Kemudian bagi masyarakat yang tidak umpamanya berkurban, kemudian tidak panitia kurban, tidak pekerja kurban, juga bersemangat datang untuk mendapatkan daging kurban. Jadi pada hari itu kita bersemangat. Maka apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita dapatkan adalah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu tidak saja dimiliki oleh si pekurban, tetapi dimiliki oleh panitia kurban, dimiliki oleh pekerja kurban, dimiliki oleh masyarakat-masyarakat yang datang menyaksikan dan mengambil daging kurban. Maka kita dapat semuanya. Maka dari itu apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah ampunan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ini saja khutbah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullahi ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimillah hadakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.